Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Indasari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya sedang mengerjakan tugas individu mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Muhammad Musyafiq Salami SSOS MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal. Analisis eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis dalam lingkungan operasi perusahaan yang potensial mempengaruhi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Terdapat dua metode analisis yang digunakan, yaitu analisis PES. Analisis PES itu politik, ekonomi, sosial, teknologi. Dan juga yang kedua, analisis kompetitif Porter. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro seringkali disebut sebagai remote environment atau lingkungan jauh, sedangkan lingkungan mikro disebut sebagai task environment atau lingkungan tugas. 1. Lingkungan eksternal jauh atau lingkungan sosial. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh pada intinya merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi perusahaan tersebut. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang jauh meliputi beberapa variabel penting, di antaranya ada faktor ekonomi, yaitu faktor ekonomi berdampak langsung secara nyata pada berbagai strategi. Ada faktor teknologi, yaitu terobosan teknologi dapat mempunyai dampak segera dan dramatis atas lingkungan perusahaan. Ada faktor politik hukum, yaitu arah dan stabilitas faktor politik hukum merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi. Dan yang terakhir ada faktor sosio-kultural, yaitu perubahan gaya hidup, harapan karir, aktivisme konsumen, tingkat formasi keluarga, pertumbuhan tingkat populasi, distribusi umur populasi, pergeseran wilayah regional dalam populasi, tingkat harapan hidup, dan juga tingkat kelahiran. Yang kedua ada lingkungan eksternal dekat. Faktor lingkungan eksternal yang dekat mempunyai dampak langsung pada operasionalisasi berbagai strategi dan kebijaksanaan suatu perusahaan. Kaitan erat tersebut bukan hanya karena adanya suasana kompetitif dalam suatu usaha, akan tetapi juga berkaitan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, khususnya dalam perolehan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan dan dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu pula, faktor-faktor lingkungan eksternal yang dekat pada umumnya dapat dikendalikan atau paling sedikit dipengaruhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Pengertian lingkungan eksternal menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Henry Ahmad Bukhari dan Jaslim Saladin. Lingkungan eksternal adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Yang kedua, menurut Pearce and Robinson, Hanger and Whelan dalam penelitian Igusti Putu Darya menyatakan bahwa lingkungan eksternal suatu perusahaan memberikan banyak tantangan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam upaya untuk menarik atau memperoleh sumber daya yang diperlukan dan untuk memasarkan barang dan jasanya secara menguntungkan. Yang ketiga ada menurut William F. Glueck dalam buku Henry Ahmad Bukhari dan Jaslim Saladin,
bahwa lingkungan eksternal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan peluang-peluang yang disebut juga opportunities atau ancaman-ancaman yang disebut juga threat pada perusahaan. Dari beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kegiatan perusahaan atau usaha dan dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi perusahaan tersebut. Komponen analisis lingkungan eksternal. Menurut Heri Ahmad Bukhari dan Yaslim Saladin mengemukakan bahwa komponen analisis lingkungan eksternal terdiri dari yang pertama ada scanning, yaitu mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan. Jadi scanning itu adalah usaha untuk mempelajari segmen dalam lingkungan umum. Yang kedua ada monitoring, yaitu mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan. Yang ketiga ada forecasting, yaitu mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitoring. Yang keempat ada assessing, yaitu menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Selanjutnya, faktor-faktor utama analisis lingkungan eksternal. Ada dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro itu ada analisis PES. Analisis PES itu politik atau kebijakan, ekonomi, sosio-budaya, dan juga teknologi. Lingkungan mikro dibagi dua. Yang pertama, Porter 5 kekuatan. Ada pembeli, supplier, pesaing, pendatang baru, dan juga produk pengganti. Yang kedua ada faktor lain-lain yang terdiri dari negara, masyarakat, serikat pekerja, organisasi perdagangan, shareholder, donor, dan NGO. Kekuatan yang memacu persaingan industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru tergantung adanya penghalang masuk dan reaksi yang dapat diharapkan dari pesaing-pesaing yang sudah ada. Beberapa penghalang masuk atau barriers to entry diantaranya. Yang pertama, skala ekonomi adalah keunggulan biaya yang berhubungan dengan ukuran besar. Yang kedua, diferensiasi produk adalah identifikasi merek menciptakan penghalang masuk dengan memaksa pendatang untuk memberikan pengeluaran yang cukup besar. Yang ketiga, kebutuhan modal, yaitu kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan yang jumlahnya sangat besar, yang utamanya untuk menutup biaya-biaya R&D. Yang keempat, ada biaya untuk berpindah, yaitu biaya yang dikeluarkan satu kali oleh pembeli ketika ia berpindah dari satu pemasok ke pemasok lain. Yang kelima, akses ke saluran distribusi pendatang baru, mungkin membutuhkan penghalang masuk untuk mengamankan distribusi produknya. Yang keenam itu ada independensi ukuran kerugian biaya, adalah perusahaannya sudah mapan, mungkin memiliki keunggulan biaya yang tidak mudah ditiru oleh pendatang baru. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah, adalah pemerintah dapat memberikan penghalang masuk ke suatu industri dengan menerapkan persyaratan lisensi dan membatasi akses kepada bahan baku. Yang kedua, persaingan antar perusahaan yang telah ada. Persaingan yang digerakkan oleh suatu perusahaan dapat dipastikan mempengaruhi para pesaingnya dan mungkin menyebabkan pembalasan atas usaha-usaha perlawanan. Menurut Porter, intensitas persaingan berhubungan dengan berbagai faktor, diantaranya ada jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan produksi, karakteristik produk atau jasa, jumlah biaya tetap, kapasitas, tingginya penghalang untuk keluar, dan juga diversitas pesaing.
Yang ketiga, ancaman produk atau jasa pengganti, yaitu produk pengganti muncul dalam bentuk berbeda, tapi dapat memuaskan kebutuhan yang sama dari produk lain. Yang keempat itu kekuatan penawar pembeli. Pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih baik, dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. Yang kelima, kekuatan penawar pemasok. Penawaran dapat mempengaruhi industri dengan kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Yang keempat itu ada kekuatan relatif dari stakeholder lain. Kelompok stakeholder dari lingkungan kerja terdiri dari pemerintah, serikat kerja, komunitas lokal, kreditur atau yang disebut termasuk pemasok, asosiasi perdagangan, kelompok kepentingan khusus, dan pemegang saham. Tingkat kepentingan stakeholder sangat bervariasi pada setiap industri. Selanjutnya peramalan. Teknik-teknik peramalan. Peramalan menggunakan berbagai teknik yang masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan. Kelemahan utama peramalan adalah kecenderungan masa lalu didasarkan pada seperangkat pola atau hubungan di antara begitu banyak variabel yang berbeda-beda, sehingga perusahaan pada suatu variabel dapat secara drastis mengubah arah kecenderungan. Brainstorming merupakan teknik-teknik peramalan yang populer. Brainstorming adalah pendekatan non-kualitatif yang memerlukan kehadiran orang-orang dengan pengetahuan mengenai situasi yang diprediksi. Penulisan skenario merupakan teknik peramalan yang paling sering digunakan setelah ekstrapolasi kecenderungan. Mula-mula dikembangkan oleh Royal Dutch Shell. Penulisan skenario adalah deskripsi terfokus mengenai masa depan yang berbeda, yang dihadirkan dalam naskah yang koheren atau dalam model naratif. Teknik peramalan tersebut memanfaatkan berbagai variabel dari lingkungan masyarakat dan menguji pengaruhnya terhadap stakeholder utama dalam lingkungan kerja perusahaan. Proses tersebut dapat diterapkan dengan cara berikut ini. 1. Menguji pergeseran yang mungkin dalam variabel-variabel masyarakat. 2. Mengidentifikasi ketidakpastian pada setiap 6 kekuatan lingkungan kerja. 3. Buatlah interval mengenai asumsi-asumsi yang mungkin terjadi mengenai kecenderungan masa depan. 4. Mengkombinasikan asumsi-asumsi mengenai kecenderungan individual ke dalam skenario yang konsisten secara internal. 5. Menganalisis situasi industri yang muncul pada setiap skenario. 6. Menentukan sumber daya keunggulan kompetitif di masing-masing skenario. Yang ketujuh, memprediksi perilaku pesaing pada setiap skenario. Studi kasus. Di sini saya memberikan studi kasus tentang perusahaan McDonald Indonesia. Restoran McDonald hadir di Indonesia pada tahun 1991 dan merupakan negara ke-70 dari McDonald seluruh dunia. Haji Bambang N. Rahmadi, MSc, MBA adalah warga negara Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan hak master franchise dari McDonald Corporation dengan mengalahkan 13.000 pesaing. Sampai sekarang, beliau bertindak sebagai Presiden Direktur McDonald Indonesia. Sebelum membuka restorannya yang pertama di Sarinah, Jakarta, Haji Bambang Rahmadi, MSc MBA diwajibkan mengikuti training selama 1 tahun di Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan juga Singapura. Dalam masa training tersebut, beliau melakukan semua pekerjaan di restoran McDonald's, dari yang paling sederhana termasuk membersihkan toilet sampai ke tingkat manajerial. Kemudian menerapkan semuanya di Indonesia. Tepat pada 22 Februari 1991, restoran McDonald's di Sarinah Tamrin, Jakarta beroperasi dengan mempekerjakan 460 kru dan 26 manajer.
Perkembangan McDonald's Indonesia dalam 10 tahun ini dinilai sangat cepat. Sampai saat ini, restoran McDonald's Indonesia telah berjumlah 109 restoran, dengan jumlah karyawan seluruhnya mencapai sekitar 8.000 orang, yang sebagian besar lulusan SLTA. Pesaing perusahaan McDonald's itu ada Burger King, KFC, Krispy Kreme, Wendy's, Taco Bell, Subway, dan juga Nando's. Kesimpulan dari analisis lingkungan eksternal adalah lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kegiatan perusahaan atau usaha dan dapat menciptakan peluang ancaman bagi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal mencangkup 4 langkah. Yang pertama, scanning, yang kedua monitoring, yang ketiga forecasting, dan keempat assessing. Analisis lingkungan ini akan menghasilkan identifikasi peluang dan ancaman. Kekuatan yang memacu persaingan industri dibagi dua, yaitu ancaman pendatang baru dan juga persaingan antar perusahaan yang telah ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.